Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Rafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sedang dengar ceramah ini, yuk kita tonton. Perempuan paling gampang masuk surga. Cuma yang membuat dia gampang masuk neraka dua hal. Satu, dia tidak pandai menjaga lisannya. Gosip. Ini kalau kumpul begini, jangan pikir bebas gosip. Enggak. Itu kalau datang itu temannya dilihat sama-sama Dharma Persatuan, dia liatin tuh Pak, dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia ada gosip tapi mukanya sinis. Dia ada gosip tapi sinis tuh lihat orang. Kenapa? Kayak umbul-umbul. Iya toh Ibu? Maka perempuan kalau dia mampu menahan lisannya, sudah nonton jangan lupa like and share. Insya Allah gampang masuk surga. Tapi sayang seribu sayang, setan tahu rahasia ini. Maka dibuatnya gampang dia terprovokasi. Kau tahu katanya, oh iya, padahal dia tidak tahu itu. Cepat sekali, iya betul, padahal dia tidak tahu. Suka ikut campur yang bukan urusannya. Nah biasanya kalau perempuan orang suka ikut campur, takdirnya semasa hidupnya seperti tauge. Ibu-ibu tahu tauge? Ibu tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur kan? Iya toh? Gado-gado ada, pecel ada, soto Betawi ada, apa lagi? Tahu isi ada. Karena toge selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua toge bengkok. Jadi kalau ada ibu-ibu pagi-pagi gosip, teriak saja, "Oi, toge dia." Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Inilah penyebab utama putusnya persaudaraan. Gosip, cerita kejelekan orang. Meskipun saya jelek, saya tetap marah ketika kau cerita saya jelek. Itulah sebabnya Allah melarang. Zaman dulu, zaman Pak Menteri sekolah, zaman Pak Menteri masih pegawai biasa di kantor ini, gosip masih lebih sulit daripada zaman sekarang. Kalau dulu mau gosip harus tatap muka di satu tempat. Sekarang satu di Jenek Berang Makassar, satu di Jawa Timur, satu di Riau, kumpul di grup Dharma Wanita Persatuan PUPR. Siapa yang dikosip? Temannya yang ada di Jambi. Nah, itu tidak perlu ketemu. Setan mempermudah, dan kita gampang sekali mencet jari ketika berbicara keburukan orang. Itulah sebabnya Nabi sampaikan, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari aib dirinya sehingga tidak punya waktu untuk mencari keburukan orang lain. Itulah pepatah dulu waktu kita sekolah mengatakan, semut seberang lautan tampak olehnya, sementara gajah di pelupuk matanya tak nampak. Ini yang banyak sekarang di media sosial, apalagi jelang Pilpres kemarin. Oh Masya Allah, orang mau jadi presiden, dia panen dosa. Maka ibu-ibu, saya cinta kalian karena Allah, hindari gosip, hindari gibah. Tapi yang saya ceritakan benar, justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Maka pelajaran pertama, kalau mau merapatkan persaudaraan, hindari gosip.
Perempuan kalau mampu menahan lisannya dari gosip, insya Allah gampang masuk surga. Yang kedua, kata Nabi, penyebab perempuan gampang masuk neraka karena dia tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Coba, berapa banyak nanti perempuan soleh secara ibadah mahdah kepada Allah, tapi terpaksa masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah bantah, suka melawan, suka menjajah suaminya. Ibu, ya, halo ibu, mau gampang masuk surga? Mau ibu? Mau? Kata Nabi, minta ridha suami. Bagaimana cara minta ridha suami? Yang praktikum, yang langsung bisa dipraktekkan. Satu, kalau suami mau berangkat, jangan lupa usap dadanya, minta ridhanya. Saya agak belok sedikit dari halal bihalal, karena tiap tahun kita halal bihalal. Tapi menasehati istri, ini jarang di sini. Ibu, jelas ya? Mau dapat ridhanya suami, suamimu setiap mau pergi, jangan pernah dia tinggalkan rumah tanpa ibu antar sampai ke mobil. Itu real. Tapi kadangkala perempuan modern, suaminya pergi tanpa dilihat sama sekali. Itu awal ibu jauh dari ridha Allah. Antar, pegang tasnya, masuk ke mobil. Itu istri saya Pak Menteri. Meskipun Ibu Kartika juga demikian, ya. Meskipun saya selisih 26 tahun, Pak Menteri tadi bilang istri saya itu ustadz cerdas. Beliau kadang lebih menasihati saya. Memang istri begitu. Daripada ibu jaga HP suami, tapi kan kita tidak berkhianat, ya, tidak berkhianat. Jadi gimana caranya? Istri saya kalau saya mau keluar, itu ransel saya dipikul, ya. Saya bilang karena ransel saya itu ya setiap kemana-mana agak berat, karena banyak barang elektronik di dalam untuk saya mengajar. Bawa, dia bilang, jangan. Nggak usah sayang, biar saya bawa. Kata istri saya, beratnya ransel ini tidak seberat beban ustadz cari nafkah untuk kami. Bagaimana Pak Irjen, pernah rasakan seperti itu Pak? Coba kalau ibu setiap hari begitu, biar perempuan mana yang goda suami, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Begitu saya naik mobil Bu, tidak pernah istri saya tutup mobil sebelum dia cium tangan saya. 3 kali sudah cukup tidak? Dicium lagi nih. Cium lagi, ini 1 lagi. Ini lagi kiri. Ini agak lama. Ayo bapak-bapak pernah merasakan? Ibu-ibu setiap mau pergi suami cium tangan. Nah, pantas perempuan lain cium tangannya suami. Coba ibu amalkan deh, ini real. Nggak usah, ibu tidak usah menjelis taklim 1 bulan kalau nggak praktek ini. Itu real bisa ibu dapat ridha suami. Apa cukup sampai di situ istri saya? Tidak. Dia usap dada saya, lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya, meskipun semalam bertengkar. Bohong kalau ada suami istri tidak pernah bertengkar. Apa Ustadz tidak pernah bertengkar? Bohong. Bohong kalau ada katakan Ustadz tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong. Saya aja ada masalah Ibu. Apalagi setelah saya viral kemana-mana. Banyak masalah saya Pak Menteri. Apa masalah saya? Banyak janda curhat. Modus pura-pura minta doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam ini? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah.
Jelas ya ibu? Real. Yang kedua, ibu sebagai istri pejabat ataupun bukan pejabat, ketika suami pergi, bantu suami cari nafkah. Bagaimana bantu suami cari nafkah? Ibu tidak usah dagang kiri kanan keluar rumah, nanti difitnah orang. Real, bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqi'ah, kemudian duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4, masih cukup 6, masih luang 8 rakaat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang biasa, cuma bedanya niat. Tahajud niatnya tahajud, waktunya malam hari. Sholat duha niatnya duha, waktunya pagi hari. Jangan juga ibu sholat duha malam hari. Saya sudah sholat duha Ustaz tadi malam, aduh malam hari dia sholat duha. Sholat duha pagi hari. Sudah sholat duha, ibu minta doa, ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya di PUPR. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Itu orang doa minta rezeki, Allah dipaksa loh bu. Kalau di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu ibu ambil HP, telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya. Ibu pernah WhatsApp begitu? Real, cari ridha Allah, bantu suami cari nafkah, sholat duha. Kalau ini ibu lakukan, insya Allah suami tidak akan macam-macam. Cuma yang kadang-kala masuk WhatsApp, bang, jangan lupa singgah beli gas. Bang, jangan lupa singgah beli ikan. Salah? Tidak. Tapi sertakan juga mengingatkan suami untuk ibadah. Itu istri yang soleha. Masuk waktu sholat, bang, sudah duhur ini bang, sudah sholat enggak? Belum. Sudahlah, tinggalkan dulu pekerjaan. Itu pekerjaan bisa dikerja, sholat tidak bisa kau tunda. Ayo sholat. Itulah istri yang dapat ridha dari suaminya. Kemudian pulang suami, semestinya istri yang soleha kata Nabi, pulang suaminya menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Tanyalah bapak-bapak, senang tak mandang ibu ketika di rumah? Bagaimana istri yang soleha? Menyenangkan hati dipandang suaminya. Jadi kalau ibu tahu suami pulang pukul 5 petang, sudah kira-kira 15 menit sebelum pukul 5 ibu dandan. Warna apa dia senang suami? Dia senang warna coklat, pakai warna coklat. Tapi saya tidak senang. Ibu mengalah karena menyenangkan suami, itu ridha Allah. Kalau perlu pakai baju renang. Alhamdulillah ibu-ibu saya lihat semua hari ini, masya Allah cantik semua. Tapi saya curiga hanya karena ada acara. Tapi begitu mau tidur dengan suami, daster. Ada pula itu bedak yang putih di sini penuh, baru dikasih timun. Ada handuk di kepala. Bagaimana suami tidak depresi? Aduh, setengah mati sih cari duit begini jodoh saya. Maka istri yang baik menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Yang kedua kata Nabi, ketika suamimu ada di rumah, maka buat dia tenang dan betah di rumah.
Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.